banyak sekali terjadi sekarang. Dia katakanlah baru beberapa bulan terjadi perceraian, ditalak oleh suaminya, sudah nikah lagi dengan laki-laki lain. Kalau untuk laki-laki itu nggak ada kewajiban iddah, tidak ada. Tapi kalau untuk perempuan dia harus melewati ketentuan ini, yang secara hukum bila dia masih dalam masa iddah kok dia menikah dengan laki-laki lain, pernikahannya tidak sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap jamaah Masjid Agung Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, setelah melaksanakan sholat duhur sejenak, marilah kita mengikuti kajian tafsir Asy-Syafi'i selama kurang lebih 10 menit ke depan. Marilah kita bersama-sama niat thalabul ilmi dan niat iktikaf di masjid kita ini, agar duduk kita bersama oleh Allah dicatat sebagai ibadah. Adapun pembahasan kita pada kesempatan kali ini dalam surat At-Thalaq ayat yang keempat, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi ya'isna minal mahidhi min nisaikum inirtabtum fa iddatuhunna salasatu ashhuri wallahi lam yahidun wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahun wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Yang maknanya, perempuan-perempuan yang tidak lagi haid, yakni perempuan yang menopause di antara perempuan-perempuan kalian, jika kalian ragu-ragu tentang masa iddahnya, maka iddah mereka adalah 3 bulan. Begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Di dalam kitab Al-Um, Imam Asy-Syafi'i beliau berkata, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan masa suci bagi perempuan-perempuan haid sebagai iddah. Sementara bagi orang-orang yang tidak haid, lagi menopause dan belum balik, dia menetapkan hitungan bulan sebagai patokan. Ayat yang kita bahas ini adalah ayat terkait dengan masalah iddah. Iddah itu apa? Iddah itu adalah satu hitungan waktu tertentu untuk perempuan mengetahui kandungannya itu kosong atau ada janinnya. Iddah ini hukumnya wajib bagi orang yang dia mendapatkan hukum talak, baik talak karena cerai atau talak karena kematian. Dalam hukum iddah ini didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang jelas di dalam Al-Quran. Oleh sebab itu kita harus paham perempuan ini kondisinya bagaimana, maka bila dia mendapatkan hukum iddah, bagi dia berlaku yang mana. Ini harus paham. Ayat yang kita bahas menjelaskan bahwa
untuk perempuan yang dia sudah tidak lagi haid atau dia tidak mengalami haid, maka berlaku bagi dia iddahnya 3 bulan. Umpamanya ada nenek-nenek, dia umurnya sudah 70 tahun, dia sudah tidak lagi mengalami haid, kemudian bercerai dengan suaminya, maka dia nggak boleh menikah dengan laki-laki lain atau dinikahi laki-laki lain sebelum melewati 3 bulan ini. 3 bulan yang wajib dilalui oleh perempuan ini atau nenek-nenek ini, karena itulah iddah bagi dia. Kenapa kok harus 3 bulan? Karena dia perempuan yang sudah tidak mengalami haid lagi. Tapi berbeda kalau ada perempuan yang dia masih dalam masa produktif, katakanlah umur 30 tahun atau 20 tahun atau 25 tahun, yang dia dalam keadaan bisa haid. Maka bila dia diceraikan suaminya, maka iddahnya itu harus salah satakuru, 3 kali masa suci. Sebelum 3 kali masa suci lewat, dia nggak boleh dinikahi oleh laki-laki lain. Sebelum 3 kali masa suci lewat, dia nggak boleh dinikahkan dengan laki-laki lain. Hitungannya bagaimana? 3 kali masa suci, katakanlah di bulan ini dia terkena talak, bulan November, maka nanti dia ketika datang haid berarti lewat 1 masa suci. Haidnya berhenti, dia kembali suci, kemudian haid lagi. Saat haid yang kedua berarti telah lewat 2 kali masa suci. Kemudian dia suci, kemudian dia haid lagi. Saat haid yang ketiga inilah iddahnya selesai. Dan dalam hukum ini kan banyak sekali terjadi sekarang. Dia katakanlah baru beberapa bulan terjadi perceraian, ditalak oleh suaminya, sudah nikah lagi dengan laki-laki lain. Kalau untuk laki-laki itu nggak ada kewajiban iddah, tidak ada. Tapi kalau untuk perempuan dia harus melewati ketentuan ini, yang secara hukum bila dia masih dalam masa iddah kok dia menikah dengan laki-laki lain, pernikahannya tidak sah. Yang dalam aturan hukum, bila di masa iddah dia melakukan pernikahan dengan laki-laki lain, maka ini secara hukum tidak diakui sebuah pernikahan. Kenapa? Karena dia statusnya masih menjalani masa iddah dari suami yang pertama. Lalu kalau perempuan dia dalam keadaan hamil bagaimana? Maka ketika dalam keadaan hamil, selama anak belum lahir, dia harus melalui masa iddah. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadokna hamlahum. Perempuan yang dia memiliki kandungan, masa yang harus dilewati sampai anak itu lahir. Selama anak itu belum lahir, maka dia nggak boleh dinikahi laki-laki lain, iddahnya masih berlaku. Meskipun katakanlah lebih dari 9 bulan, Imam Asy-Syafi'i itu beliau dikandung sampai sekitar 4 tahun. Meskipun kandungannya lama, selama belum lahir maka statusnya masih dalam masa iddah. Kemudian ini kalau umpamanya umur kandungan sudah 7 bulan, kemudian dia diceraikan oleh suaminya, dia melewati masa iddah tinggal 2 bulan. Ini apakah dia nanti lewat 3 bulan baru selesai iddah atau nunggu 9 bulan? Tidak. Ya pokoknya selama anak lahir iddah sudah selesai. Maka dulu pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang perempuan, dia itu dalam keadaan hamil tapi ditalak oleh suaminya. Kemudian setengah bulan
dari ditalak anaknya lahir. Jadi cuma setengah bulan. Habis itu dia menikah dengan laki-laki lain. Hal ini kemudian dilaporkan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah menyampaikan halal tifangkihi. Udah kamu halal, kamu boleh nikah. Jadi patokannya kalau dalam keadaan hamil selama anak belum lahir dia iddah. Tapi kalau sudah lahir meskipun bentar maka iddah selesai. Dan selama dia masih punya kandungan dalam masa iddah ini nggak boleh dinikahi laki-laki lain. Tapi yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat begini. Kandungan itu ada dua macam. Ada kandungan yang di sana memiliki kemuliaan karena berlaku hukum iddah. Ada kandungan yang itu tidak memiliki kemuliaan. Satu contoh dalam kasus kita dalam ayat yang kita bahas. Istri dalam keadaan hamil kemudian diceraikan suaminya lewat masa 9 bulan baru selesai iddah. Selama kandungan nggak boleh menikah dengan laki-laki lain. Tapi kalau ada perempuan yang nggak punya suami, kemudian dia menikah dengan laki-laki lain dalam keadaan punya kandungan. Naudzubillahi min dzalik, seringkali terjadi. Laki-laki dan perempuan hubungan di luar nikah. Kemudian dalam keadaan hamil melakukan pernikahan. Nah ini bagaimana? Ini tidak menjalani masa iddah. Maka dia menikah itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh perempuan yang dinikahi laki-laki lain ketika kandungannya dalam proses iddah, yakni dia berstatus suami, punya suami saat mengandung suaminya menceraikan. Lah ini maka nggak boleh dinikahi laki-laki lain sebelum anak lahir. Tapi kalau perempuan dia laki-laki perempuan mereka melakukan zina kemudian hamil kemudian saat di kandungan dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya, secara hukum pernikahannya sah. Artinya kandungan itu tidak menghalangi absahnya pernikahan. Disebabkan apa? Kandungannya tidak dari sebuah proses iddah. Tetapi ya tentu saja zinanya haram, apa yang dilakukannya salah. Tetapi secara hukum fikih pernikahannya ini sah. Kenapa? Yang tidak diperbolehkan ketika dia hamil dalam pernikahan yang sah kemudian diceraikan. Lah di sana nggak boleh dia menikah dengan laki-laki lain. Ya semoga kita semuanya memiliki keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tetapi hukum seperti ini di dalam Al-Quran memang diterangkan. Disebabkan orang ketika berkeluarga kan seringkali mengalami hal-hal yang di luar keinginan. Maka keadaan perempuan haid itu beda-beda. Ada yang nanti 4 bulan 10 hari. Ketika ada seorang perempuan dia ditinggal wafat oleh suaminya, maka selama 4 bulan 10 hari dia nggak boleh menikah dengan laki-laki lain. Kenapa? Iddah wafat 4 bulan 10 hari. Ada juga yang dia nggak punya iddah sama sekali. Dalam beberapa kasus katakanlah setelah melakukan ikrar pernikahan ijab qabul belum diapa-apakan istrinya, pada saat itu kemudian mengucapkan talak 3. Laki-laki menikahi perempuan belum terjadi senggama kemudian langsung diceraikan. Lah khusus untuk yang ini nggak punya iddah. Artinya umpamanya sudah ada catering, sudah ada sekian banyak persiapan acara, ternyata ketika dinikahkan langsung diceraikan. Bisa mencari laki-laki pengganti kan, karena begitu. Tapi artinya khusus untuk perempuan yang dia menikah tanpa disentuh, kemudian dia langsung diceraikan, untuk dia tidak punya iddah. Lah perbedaan wanita mengalami iddah ini hendaknya memang harus difahami. Kenapa? Karena ini ketentuan yang sangat jelas di dalam Al-Qur'anul Karim. Semoga kita semuanya oleh Allah senantiasa didekatkan dengan Al-Quran, dan semoga kita semuanya memiliki keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari awal sampai akhir. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.